Jumpa kembali di tumbuhbesar.com. Kali ini kita akan mempelajari tentang penjualan harian. Di sini kita akan juga melihat format untuk membuat tabel, beberapa format dasar, sehingga cocok tutorial ini untuk yang baru mempelajari Excel. Sekarang kita coba ketikkan dulu penjualan harian. Lalu di sini kita ketikkan misalnya toko apa atau PT apa, CV apa. Kita masukkan nama channel ini saja, tumbuhbesar.com. Nah, kemudian isi dari tabel itu ada nomor. Kita membuat tabelnya di sini. Tabel penjualan hariannya ada nomor, lalu berikutnya nama barang, lalu di situ harga barang per buah, lalu berikutnya ada jumlah beli. Lalu di sini misalnya total per item barang, total per barang, per item barang, maksudnya per jenis. Misalnya kalau pensil, item pensil berapa totalnya, nanti kita lihat lebih jauh. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin memperbesar tabel, kita bisa blok seperti ini, terus kita maksudnya ditahan terus, di drag lalu digeser. Nah, misalnya kita ingin perbesar seperti ini, atau kita ingin merubah satuan, misalnya kita taruh di tengah-tengah antara kolom A dan kolom B, klik, lalu geser ke kiri. Kalau ingin misalnya ukuran kolomnya itu pas sesuai dengan masing-masing besarnya kolom, yang isi kolom, misalnya nama barang kita pengen dia ukurannya segini misalnya, kita bisa Ctrl A, kita pilih salah satu di antara tengahnya, mau di kolom mana saja sama. Tengah-tengahnya ini sampai tandanya itu hitam, tanda tambahnya, lalu kita double klik. Nah, jadi dia menyesuaikan. Nah, ini untuk nomor, karena dia yang paling besarnya toko tumbuhbesar.com, maka dia mengikuti besarnya kolom A itu. Nah, sekarang saya pengen penjualan harian ini posisinya di tengah-tengah di antara tabel ini. Berarti di antara kolom A sampai kolom E, kita bisa klik Merge and Center. Di sini kita klik. Nah, dia sudah ke tengah. Lalu saya pengen yang bawahnya sama, kita bisa lakukan hal yang sama, atau ini kan formatnya sudah kita bikin, kita mau copy formatnya juga bisa. Kita klik format painter di sini, lalu kita klik di baris kedua. Nah, jadi dia akan mengikuti format yang baris ke-1. Sekarang normal antara kolom A dan kolom B, kita double klik, dia akan mengecil karena toko tumbuhbesar.com ini sudah di-merge. Nah, sekarang kita lihat, kita bisa berikan bordernya di blok misalnya sampai sini. Kita bisa klik di border ini, pilih yang kita inginkan, misalnya all border. Misalnya ini saya tidak pengen terlalu pinggir, saya bisa insert juga di kanan di kolom A misalnya. Saya klik insert, dia akan bergeser di kolom B seperti ini.
Nah, kita mulai lakukan pengisian dulu. Nomor 1, nama barang, misalnya pensil, harga barang per buah 2000, jumlah beli, misalnya kita beli 5. Nah, untuk total per item berarti di sini harga barangnya 2000, jumlah belinya 5, berarti totalnya per item barang itu untuk pensil ini totalnya 2000 kali 5. Jadi berarti kita 10.000 di sini, tapi kita pakai rumus sama dengan D5 kali E5. Kita kalikan selnya. Nah, 10.000. Kalau kita tidak menggunakan sel, misalnya 2000, untuk rumus itu ditandai dengan tanda samaran 2000 kali 5, hasilnya sama 10.000. Tapi yang membedakan di sini misalnya barang kedua, pulpen 3.500 beli 10, di sini harusnya 35.000, kita harus hitung lagi. Nah, 10 kali 3.500, padahal kali itu bukan X tapi yang di atas angka 8. Nah, sekarang jadi kalau ada error biasanya ada warning, kita bisa baca. Nah, di sini kalau kita punya 10 item, kita harus menulis rumusnya 10 kali. Padahal ada cara lebih singkat. Kita buat rumusnya bukan isinya tapi selnya. Jadi di sini selnya sel berapa? D5. D5 dikali E5. Kita bisa klikkan saja. Nah, hasilnya sama karena yang ada di dalam D5 itu adalah angka 2000, di dalam E5 angkanya 5. Kalau misalnya kita rubah salahnya ketulis 2500, otomatis di sini akan berubah karena dia melihat isi sel. Tapi kalau tidak kita tuliskan seperti tadi, ini nggak akan berubah, harus ganti lagi rumusnya. Nah, lalu kalau kita kopikan rumus ini ke bawah, maka selnya itu akan ikut berubah. Dia akan berubah menjadi D6 kali N6 karena dia digeser satu ke bawah, saya geser satu baris, maka otomatis sel di dalamnya itu akan ikut bergeser satu baris. Digeser dari baris ke 5 ke 6, di sini jadi D5 menjadi D6 dan dari E5 menjadi E6. Kalau kita geser ke kanan, dia akan bergeser satu kolom ke kanan. Jadi di sini yang tadi rumusnya D5 kali E5, akan D-nya bergeser ke E, E-nya bergeser ke F. Jadi di sini rumusnya jadi E5 kali F5. Oke, kita hapus saja karena yang kita inginkan ke bawah. Nah, di sini kalau saya pengen membatalkan perintah sebelumnya, kita bisa juga pakai undo atau Ctrl Z. Nah, kita lihat ini batal perintah sebelumnya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, saya pengen memisahkan angka 2500 ini dengan satuan. Nah, di sini kita bisa pilih format, misalnya di sini comma style, kita bisa seperti ini, hilangkan bilangan di belakang desimalnya dengan mengklik button ini, decrease decimal. Atau kita juga bisa klik di sini, kita bisa pilih format yang kita inginkan, misalnya akunting, ini dolar, misalnya akunting format. Kita bisa pilih di sini. Nah, rupiah Indonesia. Oke. Per sel.
Kalau kita hanya ingin format itu untuk berlaku untuk sel tersebut, kita kliknya di sini. Tapi kalau kita ingin segini sampai sini, misalnya kita bisa klik di blok dulu, drag, baru di klik format. Atau kalau kita ingin semua kolom ini formatnya, nanti kalau ada angka dia di accounting, maka kita bisa klik di sini accounting. Ini kita bisa ganti lagi menjadi rupiah. Nah, jadi kalau kita tuliskan di sini, dia akan otomatis rupiah. Di sini sama. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu untuk berikutnya. Kita ingin misalnya ini diberikan huruf di blok, diberikan huruf tebal. Kita ketikkan klik B atau Ctrl B. Lalu di sini misalnya saya ingin berikan warna, kita bisa ke fill color. Misalnya ini warna seperti ini, diklik. Nah, jadi lebih rapi. Kadang ada yang suka untuk gridnya ini pengen dihilangkan, kita bisa ke view, lalu di sini pilih grid lines-nya, checklistnya kita hilangkan. Nah, seperti ini juga bisa. Garis besi. Nah, kita bisa double klik lagi, tapi kalau kita tahu bahwa biasanya nomor panjang, kita bisa berikan space, kita geser saja untuk lembaran. Nah, di sini kita nggak usah ketikkan lagi RP-nya, kita langsung ketikkan saja angkanya saja, tidak usah pakai titik koma, nanti akan muncul secara otomatis. Misalnya harganya 50.000, beli 5. Nah, rumusnya supaya langsung muncul, kita kopikan ke bawah ini sampai tanda tambah. Nah, di sini yang berikutnya keempat, misalnya garis pasti 4.007. Nah, otomatis muncul. Di sini kita lihat sudah muncul. Di sini penjualan harian, misalnya saya pengen dirubah, ditebalkan. Lalu saya pengen lebih fontnya itu tidak kalibri. Di sini untuk font saya ganti misalnya menjadi Algerian. Nah, saya pengen lebih besar atau lebih kecil, kita tinggal rubah di sebelah ini. Nah, atau ada juga increase font size atau decrease font size. Di sini kita tinggal pilih. Kita pengen italic, milih sama, misalnya saya pengen formatnya langsung saya kopikan. Nah, lalu di sini di bagian bawah kita ingin ketikkan total. Nah, untuk total itu berarti penjumlahan dari baris 1 sampai sini dan nomor 1 sampai sini, baris ke-5 sampai baris ke-16. Nah, kita bisa jumlahkan seperti ini, tambah F5, tambah F6, tambah F7, tambah F8, tambah F9, tambah terusnya sampai F16. Tapi hasilnya itu pasti betul, cuman akan lama mengerjakannya. Nah, ada fungsi sum penjumlahan di sini. Kita bisa klik di atas sum, atau kita bisa ketikkan juga fungsinya sama dengan sum. Nah, kita lihat di sini muncul. Kita bisa double klik di sini. Angka yang ingin kita jumlahkan, angka ke-1, angka kedua,
3 tinggal kita ini sampai angka terakhir. Jadi dia F5 sampai F16. Di situ yang akan kita jumlahkan, lalu kita kasih kurung tutup dan kita enter. Nah, ini fungsinya sama saja dengan kita jumlahkan, sama dengan yang ada angkanya ini kita coba jumlahkan. Akan sama jumlahnya. Baik, kita Ctrl Z saja, kita batalkan perintahnya. Nah, di sini saya ingin diberikan garis juga, tapi saya ingin bordernya lebih tebal, misalnya ini. Nah, lalu totalnya ini saya ingin di merge biar di tengah dan disatukan 4 sel ini menjadi satu, dan saya berikan border juga. Nah, seperti ini. Saya berikan warna. Nah, di bagian sini biar bagus kita juga berikan border misalnya tebal. Nah, ini misalnya berarti hari ini kita menjual senilai Rp375.500. Ini tanggal 1. Nah, ini sheet-nya kita bisa rubah. Misalnya diklik kanan. Ini 2 April. Jadi ini penjualan tanggal 2 April. Sebelahnya 3 April. Nanti kalau ini menambah sheet berikutnya, kita bisa tambahkan closing sheet nanti untuk 3 April. Di sini kita bisa kopikan, Ctrl A, rumusnya. Nanti di sini penjualan untuk tanggal 3 kita tinggal isi. Di Ctrl A lagi, kita double klik. Nah, kita tinggal isi di sini. Oke. Nah, kalau pengen penjualan hariannya muncul, pada saat kita klik Ctrl A itu harus 2 kali. Jadi yang pertama itu dia akan ngeklik tabelnya, lalu baru semuanya. Oke. Ini kita bisa klik di A1, Ctrl V lagi, ini muncul. Ini kita bisa tambahkan misalnya nanti 3 April 20. Kita bisa lihat di sini misalnya pensilnya 5, 10, 5, 7. Nah, di hari berikutnya di tanggal 3 tentu berbeda. Misalnya tidak terjual sama sekali untuk pensil, ini terjual 7, ini terjual 5, ini terjual 8. Seperti ini. Oke. Bisa juga sebenarnya kita langsung kopikan di sini, move or copy. Di sini kita bisa atur, misalnya kita pengen jumlah belinya di blok, kita pengen posisinya di tengah, kita tinggal ganti ke center. Lalu misalnya warna ini kita ganti tidak hitam tapi biru tua misalnya. Nanti bisa ditanyakan di bawah jika ada pertanyaan. Nanti coba jika memungkinkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan itu akan saya coba buat tutorialnya, mudah-mudahan bisa membantu. Untuk tutorial kali ini demikian dulu. Jika ada masukan atau saran juga bisa di kolom komentar di bawah. Mohon bantuannya untuk subscribe dan juga share bila merasa channel ini bermanfaat. Terima kasih banyak telah menyaksikan channel ini. Semoga sukses untuk kita semua. Terima kasih.